Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Iya, hari ini kita jumpa lagi di podcast Sahabat Membine bersama saya Muhammad Taufik Hidayat, tapi saya sering dipanggil juga Abu Upik atau Upik. Nah, di depan saya sudah ada narasumber kita atau adik kita yang namanya Gabriel, ya? Betul Iya, tidak? Gabriel. Oh, Gabriel. Oke. Nah, Gabriel, hari ini kita akan bicara soal bagaimana partisipasi anak di Kota Palu, apakah sudah terpenuhi atau belum, atau bagaimana hal-hal lain. Jadi intinya kita di sini adalah bicara soal anak begitu. Oke, Gabriel, Gabriel ini aktivitas sehari-hari apa saja? Untuk aktivitas sehari-hari saya Ya. biasa itu bangun pagi itu paling mulai pembelajaran online sekolah. Habis itu sorenya paling ada kegiatan atau apapun itu juga biasa. Kalau sudah sampai malam juga biasa ada membersihkan rumah juga. Paling juga ada bermain game online dengan teman-teman. Game online. Iya. Luar biasa. Ya, Gabriel, sampai hari ini masih sekolah online juga? Masih sekolah daring ya? Masih. Masih. Iya. Gabriel sekarang sekolah di mana? Untuk saya sendiri tuh sekarang ada di SMA Negeri 2 Palu. Oh, SMA Negeri 2 Iya. Palu. SMA Negeri 2 Luar Palu. biasa. Sudah kelas berapa Gabriel sekarang? Sekarang duduk di bangku kelas 1 SMA. Baru masuk SMA. Baru masuk SMA. Luar biasa. Oh, berarti ini sudah proses pembelajaran ya? Iya, sudah proses Proses pembelajaran di SMA. SMA. Kira-kira apa bedanya SMP dengan SMA yang kau rasakan saat ini? Yang saya rasakan perbedaan dari SMP dengan SMA itu, di SMA itu lebih luas lagi yang bisa kita lihat, dan pembelajaran juga lebih banyak lagi daripada SMP. SMP. Kalau boleh tahu Gabriel dulu SMP-nya di mana? SMP Negeri 2 Palu. SMP Negeri 2 Palu. Iya. Di jalan apa itu? Mungkin Sidi ya? Oh, iya, betul CD. Berarti SMP di Negeri 2 Palu, baru SMA-nya di SMA 2 juga. Iya. Kenapa memilih SMA 2? Apakah memang karena SMP-nya dulu SMP 2, baru mau lanjut lagi adalah harus di SMA 2, atau memang karena pilihannya Gabriel gitu? Alasan saya masuk di SMA Negeri 2 Palu juga itu karena merupakan kemauan saya sendiri juga, dan juga ada dorongan dari orang lain juga untuk masuk di situ. Luar biasa. Ya, Gabriel, di luar dari itu, kan setahu saya anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA maupun anak-anak mahasiswa dan seterusnya itu juga orang semua masih melakukan sekolah daring, benar tidak? Iya, masih Benar. sekolah daring. Saya mau tanya, kira-kira bagaimana pendapatmu atau pandangan terkait soal sekolah daring? Apakah maksimal sejauh ini atau kira-kira efektifkah sekolah daring ini dalam situasi pandemi ini? Kira-kira bagaimana menurut Gabriel? Menurut pandangan saya sendiri itu untuk sistem sekolah daring ini Ya. Sepertinya kurang efektif karena kebanyakan pelajar atau siswa biasa itu kan tugasnya biasa sering tertunda. Terus ada permasalahan jaringan, handphone dan lain-lain, sehingga pembelajaran ini masih kurang efektif lagi. Dan kebanyakan juga itu biasa karena dari minat siswa sendiri itu perbedaan pembelajaran offline dengan online itu berbeda. Lebih banyak minatnya ke pembelajaran yang bertatap muka langsung daripada pembelajaran online. Iya. Sejauh ini kira-kira apakah maksimal pembelajaran online atau tidak? Kira-kira, dan bagaimana pendapatnya Gabriel? Apakah harapannya Gabriel supaya kita ini sekolah tatap muka saja atau tetap seterusnya sekolah daring seperti ini? Untuk pandangan saya sendiri itu sekolah online ini sepertinya tidak terlalu maksimal juga, dan harapan saya agar kedepannya itu kita sudah bisa untuk masuk sekolah offline. Oke, baik. Nah, Gabriel, beberapa hari ini saya lihat di beberapa media Menteri Pendidikan sudah memberikan membuka kebijakan atau apa ya. Intinya saya baca adalah mau tidak mau di tahun ini kita akan tetap melakukan sekolah tatap muka begitu. Gabriel sudah baca informasi itu? Saya Sudah. sudah pernah lihat juga. Sudah pernah lihat juga? Iya. Ya, saya dengar baru-baru ini katanya Menteri sudah membolehkan atau mau tidak mau kita harus sekolah tatap muka karena memang kenyataannya sekolah daring ini juga tidak maksimal.
banyak pelajaran-pelajaran yang harus tertinggal dan sebagainya. Kira-kira bagaimana pendapat Gabriel terkait soal kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan ini? Apakah Gabriel setuju atau tidak? Untuk kebijakan ini dari saya sendiri itu cukup setuju karena dengan adanya pembelajaran offline itu kan bisa lebih efektif lagi untuk siswa-siswa belajar. Iya. Memang setahu saya memang belajar daring ini tidak maksimal ya. Iya. Pertama adalah keterbatasan soal jaringan, ada juga beberapa anak yang sulit tidak ataupun dia tidak punya HP Android dan sebagainya. Akhirnya komunikasi yang dibangun oleh antara murid dan guru itu agak sulit. Beberapa juga yang kita temui sementara sekolah ada yang menutup kamera di Zoom-nya lalu dia beraktivitas lain dan sebagainya. Akhirnya menurut saya memang sekolah daring itu yang harapannya tidak maksimal begitu atau tidak maksimal. Iya. Nah, memang betul kalau saya juga menyarankan agar sekolah tatap muka walaupun dalam situasi pandemi bagaimana kita harus bisa sekolah tatap muka begitu. Nah, Gabriel, setahu saya Gabriel ini juga adalah salah satu anggota Forum Anak Nusantara Kota Palu. Benar ya? Benar. Oke. Umurnya Gabriel sudah berapa tahun? Sekarang umur saya 14 tahun. 14 tahun. Nanti September 15. 15 tahun. Oke. Iya. Dulu Gabriel bergabung di Forum Anak Nusantara Kota Palu itu tahun berapa? Kalau tidak salah antara tahun 2019 atau 2020. 2020. Oh, berarti sekitar sudah jalan 2 tahun juga ya? Iya. Oke. Gabriel, selama ini apa saja aktivitas Forum Anak? Untuk bagaimana anak itu bisa melakukan partisipasi supaya menunjang partisipasi anak. Apakah di Forum Anak itu memberikan hak-hak partisipasi terhadap anak atau seperti apa? Bagaimana apa saja aktivitas Forum Anak sebelum pandemi dan saat pandemi? Kira-kira seperti apa? Ya, jadi untuk Forum Anak sendiri, Forum Anak Nusantara Kota Palu itu memberikan hak partisipasi kepada anak-anak untuk ikut masuk di organisasi ini untuk bersama-sama berkembang. Menjalankan beberapa kegiatan itu, misalnya sebelum pandemi itu kita menjalankan kegiatan besar yang beberapa kegiatannya itu diikutsertakan oleh anak-anak yang ada di Kota Palu. Oh iya. Contohnya itu seperti kegiatan PHBS, ada juga Foranos Goes to LPKA. Oh iya. Dan lain-lain juga. Nah, setelah pandemi ini kegiatan kami cukup sangat terbatas karena pembatasan dari untuk online ini, dan kami juga itu tetap mengadakan rapat rutin online setiap Sabtu, namun untuk kehadiran anggotanya sendiri cukup terbatas, dan juga mengadakan beberapa kegiatan online seperti webinar. Dan dekat-dekat ini sebelumnya ini kita mengadakan Hari Anak Nasional, dan itu diadakan secara online juga, dan beberapa anak juga ikut serta dalam kegiatan ini. Oh iya. Berarti banyak sekali kegiatan-kegiatan Forum Anak walaupun di dalam situasi pandemi ini, Iya. Forum Anak itu tetap melakukan aktivitas kegiatan ya. Iya. Luar biasa. Saya dengar tadi ada kegiatan Go to LPKA. Iya. LPKA itu yang lembaga yang terkait soal lapas anak ya. Iya. Oh, bagaimana apa saja kegiatan-kegiatan di kemarin di lapas anak? Kalau untuk kegiatan yang itu sendiri, saya sendiri itu belum di saat itu saya belum masuk join ke Forum Anak Nusantara, dan tapi kegiatannya sudah ada berjalan di sana. Kita bisa mengadakan sosialisasi, bermain terhadap anak-anak dan juga lain-lain. Luar biasa ya. Nah, Gabriel, apakah sejauh ini melalui lembaga Forum Anak, coba jelaskan dulu, apakah Forum Anak ini apa sebenarnya? Apakah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kah? Atau memang tempatnya anak-anak berkumpul? Atau seperti apa Forum Anak ini sebenarnya? Forum Anak Nusantara ini sebenarnya sebagai tempat untuk anak-anak menjadi Wadah partisipasi wadah anak ya? partisipasi anak, menjadi wadah suara anak juga. Jadi di sini kita bisa sama-sama sharing, bertumbuh, belajar untuk berorganisasi dan lain-lain. Luar biasa. Ya, Gabriel, Forum Anak sejauh ini apakah sudah memberikan hak partisipasi anak dengan baik atau seperti apa kira-kira? Untuk Forum Anak Nusantara sendiri itu, kalau menurut saya kan itu sudah bisa memberikan
hak partisipasi anak dengan baik karena anak-anak bisa ikut serta melaksanakan kegiatan, memenuhi hak-hak anak juga, bisa ikut sama-sama bertumbuh di situ. Jadi semua partisipasi bisa terkumpul di situ. Begitu ya teman-teman. Jadi forum anak ini kata Gabriel itu adalah wadah partisipasi anak. Sesuai dengan tema kita tadi. Tema podcast kita hari ini adalah bicara soal bagaimana partisipasi anak, khususnya di Kota Palu. Nah, tadi Gabriel mengatakan bahwa forum anak itu adalah wadah partisipasi anak, bagaimana anak-anak yang bisa terlibat dalam aktivitas baik atau positif yang dilakukan oleh anak-anak sendiri begitu. Tadi Gabriel sudah menyebutkan bahwa sebelum pandemi mereka melakukan kegiatan yang namanya GoTo LPKA, ada juga tadi soal PHBS, bagaimana ada teman-teman Gabriel ataupun forum anak itu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak-anak lainnya, khususnya yang daerah-daerah yang daerah-daerah yang terpencil begitu ya? Iya. Oke, daerah terpencil supaya mereka mengajarkan anak-anak supaya berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan bagaimana juga mereka juga memberikan hak yang sama terkait soal anak-anak yang ada di lapas ya. Nah, di lapas mereka meminta partisipasi anak-anak di lapas, bagaimana apa yang mereka mau sampaikan terkait momentum di Hari Anak Nasional juga ya. Nah, kemarin mereka juga meminta suara-suara anak yang ada di lapas, anak-anak disabilitas, anak-anak yang ada di yang ada di sudut-sudut kota dan sebagainya. Luar biasa sekali ini anak-anak forum anak baru usia berapa tadi Gabriel? 14 tahun. Anak-anak yang di forum anak itu umur dari 18 tahun ke bawah Gabriel ya? Iya. Oke, karena setahu saya kategori usia anak kita adalah 0 sampai 18 tahun ya. Iya. Oke. Nah, Gabriel, ini dalam situasi pandemi ini kita tidak bisa pungkiri bahwa kasus kekerasan terhadap anak itu sekarang masih banyak juga terjadi. Menurut saya saya masih melihat bahwa kasus-kasus tindakan kekerasan terhadap anak itu masih sering terjadi dan ada beberapa memang kita juga abai terkait soal bagaimana melakukan perlindungan terhadap anak. Menurut Gabriel, apakah sejauh ini Kota Palu masih saja terus terjadi tindakan kekerasan terhadap anak, atau Gabriel pernah menemukan di lingkungan Gabriel terkait soal anak-anak yang mendapatkan kekerasan atau dan sebagainya? Kira-kira bagaimana menurut Gabriel? Kalau menurut saya sendiri tuh di Kota Palu itu untuk kasus kekerasan anaknya itu cukup banyak, karena saya sendiri itu biasa mendapatkan di lingkungan sekolah saya biasa terjadi kasus pembulian, biasa malah ada terjadi kontak fisik antara satu sama lain, itu biasa terjadi di lingkungan sekolah. Jadi apalagi sekarang ini kan masa pandemi, jadi untuk anak-anak yang di rumah juga bisa saja mengalami kekerasan dari orang tuanya, itu jadi semakin sulit lagi melapor karena di situasi masa pandemi ini dipaksakan semua orang agar selalu berada di rumah. Oh iya. Itu adalah salah satu faktor kita tidak bisa sulit untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan ya. Oke. Kira-kira sejauh ini peran forum anak dalam tindakan ataupun ada hal-hal yang terjadi terkait soal kasus kekerasan terhadap anak, apa peran forum anak selama ini? Ketika ada kasus, apakah forum anak perannya sebagai pelapor kah atau pelopor atau lain sebagainya? Apa yang selama ini forum anak Nusarara lakukan ketika ada kasus-kasus terjadi terkait soal kekerasan terhadap anak? Jadi peran forum anak sendiri itu di setiap anggotanya itu ditegaskan bahwa kita itu sebagai 2P, pelopor dan pelapor. Pelopor dengan pelapor. Iya. Okay. Jadi kami apabila ada kasus yang seperti itu, kami berhak untuk melaporkan kepada pihak berwajib sebagai anggota forum anak Nusarara, walaupun biarpun bukan sebagai anggota forum anak Nusarara, setiap anak itu berhak atau wajib melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak. Oke. Itu kalau pelapor. Kalau pelopornya tadi apa pengertian dari pelopornya? Untuk pelopornya sendiri itu kami sebagai forum anak Nusarara melakukan sosialisasi mengenai apa itu kekerasan anak, pencegahan dan lain-lain. Oke, baik. Ya, tadi kata Gabriel forum anak itu fungsinya adalah pelopor dan pelapor. Jadi fungsinya itu adalah untuk melaporkan bagaimana ketika ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan mereka, walaupun dia bukan anggota forum anak ya. Iya. Intinya dia siapapun sebagai anak Kota Palu. Sebagai anak Kota Palu, siapapun dia melihat
ketika dia melihat terjadinya ada indikasi atau terjadinya kekerasan terhadap anak, silakan melaporkan ya. Iya. Melaporkan juga bisa melalui forum anak, bisa ya? Bisa. Melalui forum anak juga bisa melalui beberapa atau di tingkat RT atau di DP3A juga. Oh, DP3 juga. Iya. DP3 bisa melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bisa juga dilaporkan ke sana. Bisa juga dilaporkan kepada tingkat paling rendah adalah ketua RTK atau RW dan sebagainya. Gabriel juga mengatakan tadi bahwa peran forum anak itu sebagai pelopor bagaimana upaya-upaya pencegahan terkait soal kekerasan terhadap anak itu mereka lakukan supaya tidak terjadinya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan mereka ya. Mereka juga melakukan sosialisasi bagaimana bentuk-bentuk atau tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak dan sebagainya. Ya, Gabriel, setahu saya Palu ini menuju kota layak anak. Salah satu indikatornya adalah forum anak terbentuk di beberapa kelurahan, di beberapa kecamatan. Itu adalah salah satu indikator bagaimana Palu itu bisa dikatakan kota layak anak begitu. Nah, sejauh ini saya mau tanya kepada Gabriel atau sebagai perwakilan dari forum anak Nosarara Kota Palu. Apakah sejauh ini pemerintah, khususnya pemerintah Kota Palu itu telah memberikan hak-hak partisipasi anak, atau telah pemerintah Kota Palu ini sudah melakukan yang terbaik untuk anak ataupun pro terkait soal hak-hak anak, atau sejauh ini forum anak itu sudah diberikan hak partisipasi ataupun diikutsertakan ikut-ikut musrembang atau ikut-ikut dalam pengambilan keputusan yang ada di tingkat kecamatan kah, atau di tingkat kelurahan kah, atau di tingkat Kota Palu yang berkaitan dengan hak-hak anak. Bagaimana sejauh ini, Gabriel? Kalau menurut pandangan saya sendiri itu untuk sistem pemerintah untuk menciptakan Kota Palu itu sebagai kota yang layak anak itu sudah cukup baik, karena untuk di mana-mana itu kan seperti ada taman bermain di Taman Gor ada, Wali Kota juga ada, sudah tercipta seperti itu. Dan juga untuk pengeksploitasian anak di Kota Palu itu sudah cukup berkurang dilihat di jalanan atau dimanapun itu. Nah, itu menurut saya sudah cukup baik. Beberapa juga ada anak-anak yang kurang mampu buat belajar, itu juga sudah biasa ada sistem pemerintah yang mencukupkan begitu. Nah, kayak itu juga ada sistem untuk pemaksimalan forum anak Nosarara. Nah, sebelumnya itu kan sudah dibentuk di kelurahan-kelurahan forum anak lainnya itu juga. Nah, pemerintah juga sudah berupaya dengan cukup baik untuk memaksimalkan forum-forum anak kelurahan dan juga yang di kota ini. Baik. Gabriel, ternyata pemerintah kota sudah menyediakan kayak ada yang namanya puskesmas ramah anak, ada juga ruang-ruang yang ramah anak yang tanpa asap rokok dan sebagainya. Taman Gor juga sudah menyediakan tempat bermain anak ya? Iya, ada. Berarti pemerintah juga sudah cukup baik melakukan atau memberikan hak-hak anak begitu. Apakah sejauh ini Gabriel pernah ikut-ikut kegiatan musrembang kah, atau kegiatan-kegiatan bagaimana anak-anak itu diikutkan atau terlibat dalam diskusi atau pengambilan keputusan yang ada di tingkat Kota Palu yang berkepentingan untuk bicara soal hak-hak anak? Apakah pernah Gabriel mengikuti hal-hal atau kegiatan tersebut? Untuk kegiatan yang seperti itu bisa melibatkan anak di Kota Palu itu yang terbesar itu contohnya seperti Hari Anak Nasional ini. Jadi kan suara-suara anak dikumpul, mereka juga ikut Zoom, dan di Zoom itu saat itu mereka bisa diberikan kesempatan untuk menyatakan suara mereka di Zoom itu kepada pemerintahan, sehingga mereka bisa memberitahukan apa menjadi keluh kesah mereka sebagai anak di Kota Palu, menjadi keinginan harapan mereka buat pemerintahan di Kota Palu. Nah, itu juga kegiatan kami itu juga ada yang namanya perpustakaan keliling itu. Nah, di situ anak-anak bisa datang untuk membaca dan bisa sharing-sharing juga bermain. Oke. Berarti menurut Gabriel pemerintah Kota Palu ini sudah cukup baik ya melakukan
upaya-upaya pemenuhan hak partisipasi anak, melakukan juga upaya-upaya tentang terkait soal perlindungan anak dan sebagainya. Intinya bicara soal hak-hak anak, pemerintah Kota Palu juga sudah cukup baik melakukan ataupun sudah cukup maksimal ya melakukan upaya-upaya terkait soal partisipasi hak anak. Nah, kata Gabriel juga tadi banyak sekali aktivitas forum anak ini yang bagaimana pemerintah sangat mendukung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan tadi, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya Kota Palu. Jadi bagaimana pemerintah kota ini telah membantu banyak terkait soal peran-peran atau aktivitas-aktivitas forum anak. Contohnya tadi Gabriel katakan perpustakaan keliling yang bagaimana pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu itu telah memberikan ruang-ruang untuk bagaimana anak itu bisa membaca begitu, bisa bermain sambil membaca di ruang-ruang publik begitu, sambil juga bisa sharing-sharing terkait apa keluhan-keluhan anak. Dan itu yang teman-teman sampaikan ya, forum anak sampaikan di suara anak begitu. Nah, kemarin saya baru melihat juga di Instagram, di beberapa Facebook, di laman-laman berita pemerintah Kota Palu baru melaksanakan kegiatan Hari Anak Nasional ya tingkat Kota Palu. Baru-baru ini. Ya, kemarin saya lihat juga bagaimana anak-anak menyampaikan terkait soal hak anak begitu, pesan-pesan anak-anak yang ada di Kota Palu. Kemarin sudah mereka sampaikan dan sudah didengar oleh pemerintah, sudah didengar oleh pemerintah, dan harapannya pemerintah bisa melakukan apa saja yang pesan-pesan anak sampaikan ataupun harapan-harapan anak sampaikan bisa pemerintah lakukan atau tunaikan begitu ya. Iya. Nah, karena mengingat bahwa Palu ini menuju Kota Palu yang layak anak. Bagaimana kita mendorong sama-sama bahwa harapannya tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Bagaimana anak-anak itu diberikan ruang-ruang partisipasi melalui forum anak begitu yang ada di tingkat kelurahan, tingkat RT, tingkat kecamatan dan sebagainya. Nah, Gabriel, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, saya mau minta harapan harapan Gabriel atau harapan anak-anak yang ada di Kota Palu melalui forum anak Nusantara Kota Palu. Kira-kira apa harapan anak-anak yang di Kota Palu yang untuk disampaikan kepada pemerintah kita, khususnya pemerintah Kota Palu, agar partisipasi anak di Kota Palu itu sangat maksimal dilakukan dan hak-hak perlindungan anak-anak di Kota Palu itu dapat dilakukan dengan baik. Kira-kira apa harapan Gabriel terkait soal pemerintah Kota Palu untuk ke depannya gitu. Silakan. Harapan saya buat pemerintah Kota Palu yang terpenting itu adalah berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak, kasus pelecehan terhadap anak, dan juga pemenuhan hak-hak anak itu sangat penting agar pemerintah juga bisa menjalankan sistem-sistem untuk agar anak-anak itu bisa memenuhi hak-hak mereka. Memperketat perlindungan terhadap anak juga itu sangatlah penting. Dan untuk anak-anak yang di Kota Palu juga, saya harap untuk kita semua itu bisa menjadi pelopor dan pelapor agar kasus kekerasan di Kota Palu itu terhadap anak-anak itu bisa semakin berkurang lagi. Siap, keren sekali. Konkret. Jadi tadi ada harapan-harapan Gabriel itu adalah harapan-harapan anak-anak yang di Kota Palu yang diwakili oleh Gabriel melalui lembaga atau namanya Forum Anak Nusantara Kota Palu. Siapa saja bisa bergabung di forum anak ya? Siapa saja. Yang penting dia masih tergolong dalam kategori anak. Oke. Nanti saya punya teman-teman atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan terkait soal anak-anak Kota Palu untuk bergabung di forum anak? Untuk pesan dan kesan dari saya untuk anak-anak di Kota Palu, berharap agar kita semua itu bisa bersama-sama join di Forum Anak Nusantara Kota Palu, karena Forum Anak Nusantara Kota Palu itu bisa membuat kita mempelajari mengenai berorganisasi, memenuhi hak-hak anak, dan juga lain-lain. Dan saya harap anak-anak Kota Palu itu bisa memiliki niat untuk masuk di Forum Anak Nusantara Kota Palu menjadi pelopor dan pelapor anak-anak di Kota Palu. Keren sekali. Pesannya tadi bahwa Gabriel menghimbau kita atau mengajak kita semua untuk terlibat dalam gerakan-gerakan positif yang bagaimana anak-anak itu bisa jadi agen pelopor dan pelapor dan bisa terlibat dalam ikut-ikut di forum-forum anak, walaupun bukan di Forum Anak Nusantara Kota Palu, di forum-forum anak kelurahan pun
semua bisa terlibat. Yang penting kategorinya adalah usianya 18 tahun ke bawah ya? Iya. Oke, 18 tahun ke bawah. Entah dia anaknya siapa, anak apa dan sebagainya, dia bisa terlibat dalam forum anak Nasional Kota Palu. Ya, Gabriel, terima kasih informasi atau pesan-pesan yang sangat baik untuk didengarkan ataupun yang untuk disampaikan kepada pemerintah Kota Palu ataupun kepada masyarakat luas khususnya yang ada di Kota Palu. Ya, mungkin hari ini sekian podcast kita pada sore hari ini dalam momentum kita bicara soal bagaimana anak dan bagaimana anak itu terlindungi dan bagaimana hak-hak anak itu bisa dilakukan dan bisa kita tunaikan sama-sama. Kayaknya sudah panjang lebar tadi dijelaskan oleh Gabriel, beberapa informasi juga sudah diberikan oleh Gabriel. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Upik. Saya Gabriel. Sampai jumpa di podcast Sahabat Memini selanjutnya. Perempuan punya cerita. See you.